Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya tetap semangat ya di akhir bulan ini ya. Biasanya di akhir bulan semangat. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu mata kuliah RPL terapan. Pada pembahasan pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai DFD atau DAD, ya, data flow diagram atau diagram arus data. Tuh. Ada yang udah pernah dengar tentang DFD? Belum ya? Oke. DFD ini biasanya digunakan untuk perancangan sebuah sistem untuk menentukan alir, arus, atau langkah atau proses pada sebuah sistem. Di DFD sendiri biasanya interaksinya antara pengguna, proses, dan juga database atau table dalam database. Nah, ini kurang lebih sama biasanya digunakan, ya kalau pada umumnya kan ada flowchart sama flow map untuk diagram alir ya, atau untuk mengetahui secara proses aplikasi. Ada juga yang nantinya UML atau Unified Model Language. Itu lebih kompleks lagi. Itu biasanya ada diantaranya activity, kemudian kelas, konteks, diagram, kemudian ada juga sequence, dan masih banyak lagi. Kalau nggak salah totalnya ada 9 jenis. Nah, di FD sendiri biasanya yang paling umum tuh dan diterapkan ada 3. Level 0, 1, dan 2 biasanya ya. Yang paling umum diterapkan. Untuk level 1, sendiri biasanya itu gambaran besarnya dari sebuah aplikasi. Misalnya kita ada aplikasi apa ya contohnya nih? Yuk, ada yang mau ini? Misal contohnya aplikasi apa? Apa aja yang terlintas? Apa? Kopi. Kopi apa? Kopi kan ya? Shopee. Oke, aplikasi Shopee misalnya. Di Shopee ini gambaran besarnya, misalnya ada pembeli atau buyer atau customer, kemudian ada penjual, kemudian ada admin. Anggaplah 3 itu dulu. Si admin bisa ngapain aja? Misalnya di aplikasi Shopee, si admin bisa dia verifikasi akun, banned akun, kemudian ngapain aja, biasanya tentang akun atau produk. Kemudian untuk pembeli, ya dia bisa tentunya menambahkan alamat, kemudian nambah rekening atau jenis pembayaran, profil, kemudian bisa beli, anggaplah gambaran besarnya itu ya. Kemudian penjual, dia bisa naruh produk atau bikin produk nge-create di aplikasi tersebut, bisa menerima pembayaran, kemudian narik pembayaran, maksudnya narik akumulasi pendapatan. Kemudian biasanya yang dilakukan toko apalagi? Anggaplah poin besarnya itu ya. Nah, dari DFD tadi, yang level 0 atau diagram konteks, dari yang besar, kemudian kita pecah lagi menjadi DFD level 1. Nah, DFD level 1 itu mulai agak rinci. Di sini, aduh,
minus papan tulis ya. Oke, mungkin nanti saya jelaskan sambil saya oret-oret di layar. Oke, untuk simbol-simbol DFD terlebih dahulu, di sini biasanya dilakukan hanya ada beberapa ya. Ini menurut dari Tom DeMarco. Ini entitas luar ya. Entitas luarnya biasanya ya bentuknya ya kotak ya atau persegi panjang. Kemudian proses sendiri biasanya di sini kalau nggak oval bulat gitu. Kemudian bisa juga menggunakan yang tengah-tengah ini, yang agak ujungnya agak apa? Tidak lancip ya. Kemudian arus data menggunakan panah. Di sini bisa berupa request atau respon nantinya. Kalau request misalnya pengguna atau pembeli deh. Pembeli melakukan pencarian barang. Prosesnya cari barang. Dari proses ngirim request ke tabel barang misalnya atau tabel produk. Dari produk ngirim respon ke proses cari barang. Kemudian sebaliknya nanti ngirim proses lagi ke pembeli atau aktornya. Nah, biasanya yang D1 sama D2 ini sebagai penyimpanan data store atau table di database. Oke, di sini contoh alurnya ya. Di sini ada dilakukan untuk proses perincian piutang. Yang bulat-bulat ini poin 5, berarti proses kelima membuat laporan piutang. Nah, di sini laporan piutang ini bisa di-request berdasarkan umur piutang atau laporan piutang ditagih. Kemudian ini gambaran proses dengan ada data store dan juga pengguna ya, atau aktor. Ada pengguna dan aktor. Di sini ada pelanggan dan seorang akuntan. Ini pengguna ya atau aktor atau user. Pelanggan melakukan request pesanan penjualan. Di sini di prosesnya yaitu memverifikasi kredit pelanggan. Diverifikasi kreditnya dia lancar apa enggak lancar kan itu. Kemudian dicek berdasarkan ID pelanggan ke tabel pelanggan. Ini yang bawah ini D1 pelanggan ini tabel. Dicek, kemudian dikirim balikan. Kemudian dari akuntan ini nantinya proses keempat ya, membuat order penjualan atau pesanan nanti disetujui atau enggak setelah ada verifikasi kredit. Kemudian akan tampil hasil untuk pesanan penjualan ke akuntan. Oke, kita mau tugas atau praktek? Oke. Oke. Di sini saya pakai aplikasi untuk biasa bikin diagram. Sekarang banyak ya, ada kalau di Windows biasanya kan ada Microsoft Visio, kemudian ada Draw.io ya, kemudian ada banyak lagi macamnya, bahkan yang online juga banyak ya. Tapi yang saya gunakan biasanya Draw.io. Kalau Visio sini nggak bisa, kalaupun bisa ya dia harus ya di-crack kan nggak bisa juga di sini.
Kalau di Windows biasanya, kalau dulu saya sering pakai Visio, ya tinggal di crack aja gitu. Tapi di sini kalian bisa pakai Draw.io. Di sini nanti aplikasinya bisa offline, bisa online. Bisa offline, bisa online ya. Oke, di sini akan saya buat terlebih dahulu untuk yang diagram DFD level 0 atau biasa disebut diagram konteks. Pertama, kita buat areanya dulu ya. Areanya biar lebih rapi. Jelaskan ya. Oke, pertama untuk aplikasinya. Biasanya saya pakai simbol bulat atau oval. Oke, di sini misalnya tadi aplikasinya ya. Shopee, yang Shopee deh. Toko online aja. Ya, nggak dibayar saya. Ini aplikasinya namanya Draw.io. Ya download dulu, tapi bisa online di sini. Biasanya pakai Google Chrome. Draw.io. Ya nanti connect ke akun Gmail ya. Tapi biasanya kita harus install plugin atau apa biasanya extension ya. Extension browser, ditambahkan ke extension browser, nanti ya tinggal di atau linknya apps. Di sini makanya agak lama ya koneksi, saya pakai yang offline aja. Linknya ketik aja draw.io. Draw.io ketik aja. Atau kalau mau download biar nggak pakai internet, download aja. Banyak kok, dia multi platform. Oke, ini sebagai gambaran besarnya ya. Toko online. Apa? Flowchart. Ya itu beda. Flowchart, DFD, flow map, dan UML itu diagram yang berbeda. Ya flowchart, flowchart. Tuh. Oke, di sini toko online. Kenapa saya ada angka 0.0? Ini digambarkan ya sebagai awal gitu. Tahapan atau ya sebuah awal dari aplikasi gitu. Nanti mulai dalamnya lagi dia ada proses. Oke, di sini kemudian saya buat untuk pengguna misalnya. Di sini pembeli. Tulisannya jelas kan? Pembeli di sini penjual. Kemudian satu lagi di sini anggaplah admin. Kayak kalau kurang gede ini ya saya zoom nih. Oke, kemudian kita buat panahnya atau konektor. Kalau pakai aplikasi buat bikin diagram, di sini atau dry area tinggal kita arahkan sedikit nih ke pinggiran
dia muncul nih yang panah-panah biru yang di kotak pembeli, tinggal kita klik. Ini tinggal diklik nantinya, bentar. Waduh, ini ngarahnya keluar lagi. Kotaknya dihapus dulu deh. Nanti kotaknya belakangan. Oke, ditarik, tempelin ke buletan ini atau ke aplikasi. Jadi pembeli ini terhubung ke aplikasi. Tambahkan juga sebagai nantinya ya dia tentu akan ada proses request dan respon. Di sini pembeli bisa ngapain aja? Check out, beli ya. Oke, di sini bisa pertama cari produk. Kemudian apa? Check out. Cepet banget ya pengen bayar. Check out produk. Nah, ya itu salah satu fitur lagi kan. Misalnya keranjang. Anggaplah keranjang dulu. Kemudian selain itu bisa check out pembayaran. Kemudian bisa dia apalagi? Profile biasanya perlu alamat kan? Data profile. Profile itu bisa dia alamat, nomor telepon, email kan itu. Data profile. Oke, anggaplah segini dulu untuk pembeli. Kemudian untuk si penjual. Nah, ini kenapa saya ada panah bolak-balik antara pembeli dengan si aplikasi toko online. Karena nggak mungkin nih, saya ngeklik cari produk dari aplikasi, nggak mungkin kan, nggak ada respon ke yang saya lihat nih. Saya misal cari produk Infocus, tampil ada produk atau enggak, dia layarnya akan berubah kan. Nah, itu sebuah nantinya akan ada respon di sini, makanya ada request respon. Untuk keterangannya, ya ini nggak apa-apa untuk taruh di atas saja. Kalau keterangannya banyak, ya kita taruh di yang satunya panah, satunya juga nggak apa-apa. Ini sebagai keterangan aja, bukan ke sini dia bisa ngapain. Ya kalau mau dipecah juga nggak apa-apa. Misalnya yang ini, terus taruh sini ya udah nggak apa-apa, nggak masalah juga kan gitu. Oke, kemudian penjual. Penjual kita arahkan panahnya. Kemudian dari sini, oke di sini kan ada panahnya dia dempet ya. Ya di sini bisa kita geser, nah, biar nggak dempet. Emang sebenarnya nggak boleh dempet juga. Nah bisa kita geser jadi ya kelihatan kan bedanya gitu. Oke, kemudian penjual bisa ngapain aja? Yuk penjual. Hah? Ya tambah produk ya biasanya. Tambah produk, ya ini sudah termasuk harga dan lain-lain. Kemudian tarik apa nih hasil penjualan atau akumulasi. Apa ya? Tarik hasil penjualan deh. Tarik tunai kan gitu.
biasanya entah nempel di akun kan gitu, biasanya kan kayak jadi rekening dulu, tarik hasil penjualan atau akumulasi sebenarnya. Kemudian di sini bisa ya dia data profil juga, rekening, kemudian alamat dia buat ngirim kan nanti. Atau misalnya kalau ada yang mau refund gitu. Oke, selain itu apa? Metode pembayaran. Ya bisa aja metode pembayaran atau metode data ini aja, data pembayaran ya. Data ekspedisi kan bisa. Balas diskusi bisa nggak? Balas diskusi atau pesan atau review. Nah ini apalagi ya? Kalau deskripsi barang, Pak. Kan masuk ke tambah produk atau data produk aja deh, jangan tambah data produk. Ini data produk ini nanti bisa tambah, bikin masukin produk, bisa update, ya update deskripsi atau harga, bisa ngapus juga kan gitu, bisa update stok. Cukuplah segini dulu. Admin bisa ngapain aja. Admin bisa ngapain aja. Wah, banned lah akun. Banned akun. Kemudian update atau data ini, misalnya promo lah gitu. Data promo. Biasanya kan promo yang gedean ya, yang tampil di halaman utama. Kemudian apa ya? Wah, update aplikasi itu biasanya dari engineer ya. Ini yang make. Ya. Atau ini biasanya kita ada verifikasi ya. Verifikator lah gitu. Ya ini kalau kita mau aktifin paylater kan gitu. Atau buat minjem. Biasanya ada proses ya nunggu. Nah ini perlu orang kan gitu. Marketing. Marketing ya bisa dia ngeblast promo kan gitu. Entah lewat email atau notifikasi. Segini dulu aja. Banyak-banyak nanti pusing. Ya, banyak-banyak pusing ntar. Oke, ini sebagai DFD level 0 atau biasa disebut sebagai diagram konteks. DFD level 0 atau diagram konteks. Sekarang kita buat level 1. Kita buat level 1-nya. Di sini saya buat terpisah aja.
halaman atau sheet atau page yang terpisah ya. Ini apa ya? Oke, kemudian nanti filenya saya share juga sih nanti. Oke, kita buat DFD level 0-nya. Jadi pengembangan atau mendeskripsikan agar lebih terperinci lagi. Oke, di sini saya buat yang pertama untuk tadi di sini ada terkait produk, pembeli dan penjual juga ada produk ya. Kita buat contohnya aja dulu. Atau yang sama itu profil deh, data profil yang cukup agak mirip. Oke, di sini berarti data profil. Atau kita buat jadi proses ke satu. Kemudian di sini nanti ada pembeli. Pembeli, kemudian penjual. Kemudian pembayaran, data pembayaran. Kayak kalau nggak muat teksnya ya bisa digedein simbolnya. Oke, data pembayaran. Kemudian yang ketiga data produk. Kayak data produk di sini saya buat sampel 3 dulu. Dari sini pembeli ada tentu dia melakukan perubahan atau melakukan action ke data profile. Di sini kita tulis sebagai request dan balikannya sebagai respon. Ya baik itu update berhasil, update gagal, dan perubahan tampilan aplikasi tentu ada respon ke kita. Oke, kemudian penjual. Penjual juga sama. Oke, penjual juga sama. Di sini
Oke, terus dari proses ke penjual. Di sini dari penjual ke proses sebagai request, di sini sebagai respon. Oke, kemudian data produk. Atau data pembayaran terlebih dahulu. Data pembayaran, kemudian dari pembayaran di sini juga ngirim balikan. Oke, kemudian untuk produk. Oke, di sini bisa kita tarik agak lebih ke bawah. Oke, kemudian di sini kita buat pembeli kan baru ke profile ya. Pembeli baru ke profile. Nah, dia perlu ke pembayaran dan juga perlu ke produk. Nah, gimana biar nggak tabrakan? Ya, nggak apa-apa tabrakan juga. Selama dia masih nyangkut atau masih kelihatan garis relasinya ya nanti. Tuh, kejauhan. Oke, di sini pembeli juga sudah ke produk. Sekarang ke pembayaran. Oke, ini kan kelihatan garisnya agak bertabrakan ya. Ya biar kita
beda garisnya di sini ya pasti diwarnain ya. Biar beda satu dengan atau dengan user yang lain. Oke, nah kalau gini kan kelihatan ya garis-garisnya. Atau panahnya dia yang mana. Gitu. Oke, di sini belum selesai untuk yang level 1. Ya karena kita ngambilnya case-nya cuma 3 ya. Sebenarnya banyak, tapi kalau mau semua ya nanti banyak juga gitu. Kita ambilnya 3 dulu. Nah, kenapa belum selesai? Di sini harus ada satu tahapan lagi. Biasanya itu untuk sebagai data store-nya. Simbol data store agak susah nih nyarinya. UML, DFD ada nggak? Oke, ambil yang ada aja tapi yang cukup mirip ya. Sebagai nantinya data store. Nah, ini data store-nya atau table nanti sebagai table yang ada di database ya. Sini PB profile. Kemudian buat lagi untuk TB pembayaran, di sini akun biasanya metode ya atau rekening. Udah TB pembayaran aja. Agak susah nih ininya. Biasanya banyak pecahan-pecahannya lagi. Kayak data produk. Kayak di sini sebagai yang nantinya table di database ya. Yang data store ini yang sebelah kanan. Oke, kemudian untuk yang gimana caranya agar terkoneksi dengan proses data profile, data pembayaran, dan data produk. Kayak di sini saya buat, dia tentu harus ada ngirim respon. Dan juga dari sini ada request ya, respon dan request tentunya. Di sini kita kasih tulisan aja request dan respon, jangan sampai kosong. Ini panah apa sih gitu kan, biasanya nanti harus dijelasin.
Untuk yang level 1 sudah selesai ya. Tapi kalau kita buat lebih banyak lagi poinnya, seperti ada keranjang, check out masuk ke produk nantinya. Keranjang beda lagi deh. Kemudian tarik hasil penjualan atau akumulasi pendapatan. Tarik hasil penjualan atau pendapatan di sini. Kemudian dari admin beda lagi, ya dia marketing, verifikator, promo, banned akun, ya kalau akunnya adalah dilaporin bermasalah atau ya bisa kedetek entah dari komen-komennya atau review kan gitu. Bisa ditahan sementara dulu kan. Kemudian ada buat ngatur ekspedisi, balas diskusi, pesan, review ini ya beda lagi. Jadi nanti mungkin di sini bisa sampai 8 atau sampai 10 proses kan gitu. Ini level 1. Level 0 atau biasa disebut diagram konteks. Gitu. Iya, semakin detail. Nah, nanti di sini nanti di sini dipecah lagi nih data profile. Ada update profile, delete. Kalau delete enggak sih kayaknya. Kalau delete akun masuk ke profile ya bisa, tergantung kita maunya di mana. Gitu. Delete akun bisa. Kan ada kan delete akun biasanya. Ada yang ada yang enggak. Ya masukin profile, update profile biasanya update lihat. Ya udah paling update sama lihat. Karena ketika kita bikin akun atau register, oh ya register deh. Register, lihat, update. Gitu. Kalau lihat kan kita buka aplikasi toko online misalnya. Kan dia ada menu home, pencarian, terus pesanan, sama akun. Nah, menu akun ini sama aja kayak data profile. Ketika kita klik, itu sama aja kayak kita melakukan lihat data profile. Sekarang kita buat contoh 1 sebagai data profile. Untuk proses data profile ya. Cukup sih kayaknya. Oke, di level 2 profile ya. Di sini saya ambil dulu. Nah, di sini kan saya lambangkan 1.0, 2.0 dan 3.0. Di sini agar nantinya lebih mudah untuk di level 2-nya. Di sini 1.0, jadi misalnya 1.1, kemudian register. Nah, jadi yang angka depannya akan mengarah ke data profile. Jadi referensinya dari sana gitu. Dan satu yang di belakangnya ini urutan aja gitu. Jadi yang depannya sebagai referensi. Ya kalau DFD-nya lebih dalam lagi, ya bisa aja 1.1, poin 1 kan gitu, atau poin 2. Register, kemudian lihat akun. Kemudian di sini ada edit akun. Oke, di sini ada 3 proses lebih kecil lagi, lebih detail.
Tadi poin besarnya. Yang data profile di sini pembeli lah. Pembeli, jangan lupa penjual juga bisa. Kita taruh di bawah dulu penjual. Di sini pembeli melakukan register atau pendaftaran. Register atau pendaftaran. Kemudian balikannya, di sini bisa register berhasil atau gagal. Gagal bisa karena email atau nomor telepon sudah digunakan, kan gagal. Terus ya pas disimpan ternyata ada kolom atau inputan yang wajib diisi tapi terlewat, itu juga termasuk gagal. Register berhasil atau gagal, ada proses dan ada respon, baik itu dalam bentuk UI atau apapun. Kemudian kita jangan lupa juga untuk membuat data store-nya. Data store di sini sebagai tadi ya TB apa ya? Profile gitu. Kayak TB profile atau akun sama aja lah nanti. Kayak di sini dari proses register dia ngirim insertan. Ya kalau kita gambarin dari yang buletan ini, ya udah kita sebagai aplikasi ngirim request ke tabel berupa insert query lah gitu kan. Berupa insert query. Ya udah kita kirim sebagai request aja. Ya biar agak lebih mudah. Kemudian dari sini juga sebagai responnya. Ya entah dia responnya ketika diinsert berhasil atau gagal, pasti ada pesan. Nah, jadi alurnya gini. Pembeli melakukan register dari proses register ini. Dari proses ini mengirim request yang dikirim oleh pembeli. Tuh, ngirim ke data store atau table ya di database. Kemudian dia melakukan ya proses baik itu input, update, delete, select data. Di sini responnya apa? Apakah berhasil atau enggak? Ya kalau berhasil atau gagal, dia tetap ngirim respon ke proses register. Kemudian register ini ya sebagai nantinya aplikasi ngirim pesan atau tampilan gitu. Berhasil atau gagal, baik itu pop up atau notifikasi. Jadi satu proses dari proses yang besar sudah kita lewati. Oke, kemudian penjual minggir dulu deh, taruh yang jauh. Oke. Di sini sekarang kita ke, ini digesernya agak susah nih. Oke, sekarang lihat akun. Ya lihat akun bisa banyak cara ya. Lihat akun, berarti kalau kita di aplikasi klik ya, klik menu akun, tampil ya data profile ya kita bisa lihat gitu. Di sini klik atau buka menu akun kan itu. Kemudian di sini tampil data akun nantinya. Tampil data akun. Di sini kita masih satu tabel yang sama. Tuh.
Masih satu tabel yang sama. Di sini sebagai responnya. Tentu ketika klik menu, si menu tersebut akan ngirim query ya berdasarkan akunnya yang login kan gitu. Request ya. Terus satu lagi edit. Ubah data account. Kemudian dikirim responnya. Ya, responnya bisa berhasil atau gagal. Ubah data berhasil atau gagal. Kemudian dari sini ngirim request ya. Sini respon. Ya di sini jangan lupa ya dikasih warna biar beda dengan nantinya user atau aktor yang satu lagi. Oke, di sini biru tadi aktor penjual. Oke, aktor penjual di sini yang pertama ya edit account terlebih dahulu aja. Kemudian dari sini ngirim respon kembali. Kemudian ke lihat account selanjutnya. Terakhir baru register ya. Register di sini kemudian balikannya oke ya, ya tabrakan nggak apa-apa asal garisnya nggak ketimpa. Oke, tadi yang pertama di sini diagram level 0, DFD level 0 atau diagram konteks. Nah, di sini tadi aplikasinya toko online. Kemudian ada user, admin, pembeli, dan penjual. Dan ini pembeli dia bisa ngapain aja. Mulai cari produk, ranjang,
masukin ke keranjang, check out, pembayaran, sampai data profile, admin, bayanat akun, verifikator, dan sebagainya. Kemudian penjual, data pembayaran, ekspedisi, balas komentar-komentar, tambah produk, tarik akumulasi ya pendapatan, dan data profile. Dari sini, saya buat DFD level 1, yang saya ambil hanya proses data profile, data pembayaran, data produk. Seharusnya ini bisa, seharusnya memang semua proses dimasukkan. Memang semua proses nanti dimasukkan ke dalam sini. Ya kalau misal terlalu panjang, misal di kertas nggak muat nih, ya udah nanti bikin satu lagi terpisah gitu. Ya tetap lanjutin, misalnya untuk halaman pertama itu hanya sampai proses 6. Nah, proses 7, 8, 9, 10 di halaman kedua tetap dilanjut angka prosesnya gitu, next gitu. Dan aktornya juga atau usernya tetap kita buat lagi gitu. Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Kalau di halaman selanjutnya itu nggak muat nih misalnya. Ini misalnya di halaman pertama hanya profil, pembayaran, sama produk. Di sini misalnya 4 ya, 4 aja, 5 ini misalnya apa ya, verifikasi akun. Kemudian 6 ini misalnya data ekspedisi. Ya udah tinggal dibuat lagi kayak gini, tapi prosesnya berlanjut gitu. Oke, kemudian level 2-nya di sini yang saya ambil baru yang poin proses 1.0 ya. Proses 1.0 yaitu data profile. Nah, di sini dia bisa ngapain aja. Pertama, pembeli, penjual, admin harusnya juga bisa sih. Di sini edit account ini sebenarnya bisa ada pecahan lagi. Edit data akun biasa sama edit password. Nah, itu biasanya menunya terpisah kan gitu. Tapi ini disatuin aja. Nah, ini jadi ada pecahan lagi. Yang tadinya data account, kita pecah lagi prosesnya. Mulai ada register atau tambah data misalnya. Atau tambah data akun. Kemudian lihat akun, edit account. Nah, itu ada pecahan lagi. Jadi makin Satu gitu, Pak. Hah? Kan itu dari pembeli sama penjual kan prosesnya sama. Iya. Iya. Nah, tapi ada juga misalnya untuk nanti nih produk. Penjual kan bisa nambahin produk, pembeli enggak. Nah, jadi si pembeli untuk poin misalnya tambah produk itu dia enggak ada alurnya gitu. Alurnya enggak ada, tapi kalau penjual ada gitu. Ya karena ini setidaknya ada semua, ya udah jadi penjual pembeli ada semua proses ini gitu. Ya kayak tadi tarik akumulasi pendapatan, pembeli kan nggak ada, gitu kan. Jadi ya udah khusus penjual aja, akun atau user pembeli dibuang aja gitu, nggak usah dipakai dulu. Gitu. Ya jadi tetap menyesuaikan, nggak semuanya harus ada, tapi user itu bisa melakukan apa nanti di sana. Gitu. Oke, sampai sini jelas? Ngantuk. Ya. Kenapa? Ini level 2, udah ya biasanya cukup sampai sini. Ya nanti tinggal dibuat lagi, ini kan baru yang data account. Kemudian buat lagi data pembayaran. Proses untuk level 2-nya produk gitu. Ya karena ini masih banyak juga kayak penarikan hasil pendapatan kan belum dibuat untuk yang di level 1-nya. Gitu.
Oke, jelas? Oke ya, salah satu kisi-kisi UTS ya. Ya, salah satu kisi-kisi UTS. Enggak. Nanti itu pembahasan beda lagi ya. Ya, kisi-kisinya nanti UTS kurang lebih ada bikin kayak gini. Nanti saya buat dari mana, kalian nganjutin kan. Iya, ya misalnya nanti buat pas tugas akhir harus ada DFD. Ya misalnya prosesnya banyak, ya banyak. Gitu. Ya mau lihat punya saya nih, DFD-nya. Dulu tugas akhir ya. Itu tadi level 0. Oke ya, ini kurang lebih dari tugas akhir saya dulu. Ada bikin, aduh ini agak susah dikit. Nah, oke, dulu ada bikin DFD, ini level 0 ya. Ada dua pengguna, dua jenis pengguna itu. Finance dan admin. Ini finance bisa download laporan, monitoring data mitra, bikin berita acara, monitoring transfer, monitoring viral. Admin bisa ya agak cukup banyak lagi nih. Kemudian level 1-nya ini ada 9 proses utama ya. Ini level 1 ya. Kalau yang anak teknik elektro atau SMK-nya pernah elektro ya ngeliat kayak gini kayak colokan sama kabel-kabel. Ya ini karena garisnya aja nggak dikasih warna. Jadinya kelihatan agak susah nyarinya. Di sini dua pengguna, admin sama finance. Di sini prosesnya untuk level 1 ada 9 proses utama dan juga ini ke tabel-tabel masing-masing ya. Oke, kemudian ya level 2-nya dipecah lagi. Ini untuk yang data user. Data user yang bisa melakukan siapa? Admin. Finance nggak bisa nambah, nggak bisa cari user, view data, update data, sama delete data nggak bisa si finance. Harusnya ini ada satu lagi nih finance, dia bisa update data atau update password. Tuh, harusnya ada satu lagi nih, saya kurang. Nah ini untuk yang level 2, log user. Ya log user itu ngapain aja, ada aktivitas apa aja. Ya admin sama finance. Di sini admin bisa ya input data log. Dulu data lognya itu saya lupa isinya lognya tentang apa. Tuh. Oke, kemudian, nah di sini finance kan cuma bisa input aja, dia nggak bisa ngelihat view sama nge-search nih. Dia cuma bisa input. Artinya ketika login, ya finance berhasil login, tapi dia nggak bisa nge-view lognya itu ada udah dia login kapan, ngeproses data kapan, nggak bisa ngelihat, hanya admin yang bisa ngelihat. Ya memang harusnya seperti itu. Kemudian ingin mengambil data master. Nah di sini admin ingin ngambil data master, kemudian dari detail data ini tabel ya.
dikirim responnya, kemudian hasilnya itu berupa nanti view data master. Jadi prosesnya dipecah gitu. Jadi yang responnya ini enggak di atas yang dalam 3.1. Jadi dipecah. Ini ya tergantung sebenarnya. Tapi seharusnya tapi kayak gini juga bisa. Ya misalnya di menu search nih. Search log user. Ngirim data log ke tabel, nah responnya berupa view log user gitu. Ya bisa juga karena respon prosesnya beda. Kalau di proses yang sama, misalnya cari data user, tapi dia nggak ada view-nya, ya udah responnya itu di tempat yang sama gitu. Ya seperti ini misalnya, admin tambah data transaksi. Kemudian data transaksi setelah berhasil tambahkan akan tampil di view datanya itu. Data mitra misalnya. Tuh, jadi antara ya view, insert, update ini ya saya ringkas. Jadi ketika ada respon, dia tampil balikannya ke tempat yang sama apa beda. Misalnya untuk insert, update sama delete atau search, dia tampilnya di tampilan view data yang sama apa enggak. Kalau yang sama ya udah responnya dibikin satu aja gitu. Jadi secara garisnya atau alur panahnya dia satu aja, nggak ada bolak-balik gitu. Kalau sama, kalau beda ya ada respon bolak-balik, tentu tetap harus ada request dan respon gitu. Nah makanya dari view data ini ngirim ke admin nih informasi data mitra kan gitu. Kalau yang lainnya hanya pengirim atau meminta dia merequest, ya kurang lebih ya kayak gini. Ya kalau ngeliat yang level 1 emang agak ya kacau sih ya. Ini agak kayak jaringan kabel, lantai, dan ini stop kontaknya masing-masing gitu. Oke ya, sampai sini cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Nanti recordingnya ya saya share. Bisa kok nanti. Iya, aku udah kemudian. Tinggal kalau nggak salah nih draw IO, misal IO download ya. Ini tinggal klik aja yang biasanya paling atas, draw IO desktop. Diklik, nanti tinggal download aja. Ya dicoba aja lagi nanti. Oke, cukup atau ada pertanyaan? Cukup ya, pusing ya. Kayak ya kurang lebih kisi-kisi UTS ada di FB ya. Ada, berarti ada yang lainnya juga. Oke, nanti yang tadi saya share nanti sekalian dengan recordingnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup pada perkuliahan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.